Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang strategi Nabi berdakwah di Madinah. Ketika Nabi pertama kali hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi membangun masjid yang kita kenal sampai sekarang dengan namanya Masjid Nabawi, di mana masjid tersebut dijadikan Nabi sebagai media pendidikan dan pengajaran. Yang kedua sebagai media dakwah. Yang ketiga sebagai media pemberdayaan umat muslim. Maka dari itu strategi Nabi yang pertama adalah membangun sebuah masjid yang dimana masjid tersebut dijadikan sebuah tempat base camp untuk pendidikan, untuk berdakwah, dan untuk pemberdayaan. Strategi Nabi yang kedua setelah membangun masjid adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dari Makkah yang datang dari Makkah menuju Madinah dengan kaum Ansor penduduk asli Madinah. Seperti Nabi Muhammad sendiri disaudarakan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam persaudaraan ini tidak hanya membagi harta, tapi juga memberikan keamanan untuk sahabat-sahabat muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah, yang sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya yang ada di Mekah, kemudian di Madinah, beliau dikasih saudara, dikenalkan, disambungkan dengan saudara baru dari kaum Ansor, sehingga terjadi ikatan emosional yang kuat, terjadi ikatan persaudaraan yang kuat. Strategi Nabi yang ketiga apa? Yang ketiga, Nabi mengadakan MOU bahasa sekarang, mengadakan perjanjian yang kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Nabi pada waktu itu di Madinah atau Yasrib itu mayoritas dihuni oleh Yahudi Madinah. Maka strategi Nabi yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Apa isi dari Piagam Madinah tersebut? Yang pertama, antara Muslim di Madinah dan Yahudi di Madinah bebas melaksanakan ajaran, bebas menjalankan ibadah, dan bebas sesuai agamanya masing-masing, saling menghormati dan saling menghargai. Poin yang kedua dari Piagam Madinah adalah yang pertama, satu sama lain saling melindungi. Jika Muslim di Madinah diserang oleh orang luar, maka Yahudi akan ikut melindungi. Demikian pula sebaliknya, jika Yahudi Madinah diserang oleh orang lain, maka Muslim juga harus melindungi. 3 hal tersebut bisa kita jadikan pedoman ketika para santri ingin mengembangkan yang namanya ingin berdakwah di zaman era revolusi industri. Yang pertama, mau tidak mau kita harus membangun media. Kita harus punya media, boleh website, boleh sosmed, atau apapun itu. Yang pertama, kita harus punya media. Yang media tersebut kita ittiba pada Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai lembaga pendidikan, lembaga pengajaran, dijadikan sebagai dakwah, dan dijadikan sebagai pemberdayaan. Kemudian selanjutnya, setelah membangun media, apa yang harus dilakukan? Harus membangun jejaring. Kalau Nabi menyambung jejaring antara muhajirin dari Mekah dengan Ansor yang ada di Madinah, maka kita sebagai santri harus membangun jejaring. Santri yang ada di Jawa Tengah misalnya, dengan yang di Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di Aceh, dan seterusnya. Kita harus berjejaring, karena apa? Kita sama-sama berdakwah li'i'la'i kalimatillah. Kita harus berjejaring. Kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah, dan bersatulah
di dalam ikatan Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana pentingnya berjejaring. Ketiga, Nabi selain membangun media tadi, yang kedua berjejaring, yang ketiga yaitu membikin perjanjian, ya, saling melindungi, saling menghargai, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam mendiskusikan, menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Demikian strategi Nabi berdakwah di Madinah yang bisa kita adopsi sebagai strategi santri dalam berdakwah di dunia maya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.